Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas Excel bagian 3, yaitu tentang membuat buku induk. Buku induk ini kita buat dari data siswa yang telah kita buat sebelumnya, seperti ini. Jadi data siswa seperti ini akan kita rubah menjadi buku induk siswa, jadinya seperti ini nantinya. Nah, kita akan rubah seperti ini. Menampilkan data siswa sesuai dengan urutan kelasnya dan nomor absennya. Dilengkapi juga pada buku induk ini adalah nomor induk siswa tertinggi. Ini gunanya agar seorang administrator atau seorang TU yang membuat buku atau buku induk siswa, dia mengetahui siswa yang terakhir kali masuk ke sekolah itu nomor induk tertingginya nomor berapa. Dia tahu. Baik, langsung saja kita coba rubah. Kita harus ingat ini database-nya. Ya. NISN, NIS, tempat tanggal lahir, alamat. Nah, di sini ada yang kurang, yaitu jenis kelamin. Nanti akan kita buat jenis kelaminnya. Yang kita lakukan perubahan adalah database-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Nah, ini kita rubah dulu. Kita kecilkan. Ya. Kita rapikan saja dulu yang kelas 7. Nanti kita kopikan untuk yang kelas 8 dan 9. Jenis kelamin sudah ada, yaitu nomor induk siswa nasional, NIS, NISN, nomor induk siswa sekolah, ini NIS. Warna abu-abu muda. Nah, sebelum ini kita copy ke kelas 8 dan kelas 9, kita perlu memberi nomor kolom. Kan ada 8 kolom. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Insert row dulu. Kita tambahkan barisnya. Kita klik aja B3, sel B3 ini. Kemudian kita pilih insert row seperti ini. Nah, kita ketik 1. Kalau kita malas ngetik manual, kita manfaatkan menu yang ada di file, ada series. Nah, di series ini yang ditandai row, baris. Kalau kita ke bawah, kita pilih kolom. Kalau mendatar, kita pilih row. Ketikkan saja di sini yang 8. Ya, kita ketik 8 sini, oke kan. Otomatis sudah terisi nomor kolomnya dari 1 sampai 8. Nah, ini kita ketengahkan. Setelah itu kita border semuanya. Nah, setelah berhasil seperti ini, baru kita lakukan pengkopian. Kita copy titelnya, yang kita copy ini. Kalau kita copy ini semua, nanti nama siswanya berubah semua. Titelnya aja yang kita copy sampai ke nomor kolomnya. Sebelum kita melakukan pengkopian, perlu kita ingat, kita harus menambah baris dulu di kelas 8 dan kelas 9. Jadi kita ke kelas 8 dulu. Nah, ini kita dekatkan saja seperti ini. Ya.
tambahkan barisnya dulu, row. Seperti ini, kita kecilkan sedikit. Ya. Kelas 9 gitu juga. Kita kecilkan. Nah, kita tambah barisnya, insert row. Ya, kita kecilkan. Setelah kita tambah seperti ini, ya, ini kita dekatkan saja. Ini. Kelas 8 juga kita dekatkan. Baru kita copy yang di kelas 7 titelnya ini tadi, ya, judul di atasnya ini. Ctrl C, kemudian klik di sini, ya, dari nomor, Ctrl V. Klik lagi di sini, dari nomor, enter. Nah, sekarang sudah berhasil. Sama dengan yang di kelas 7. Selanjutnya kita akan isi. Kalau kita punya data, ya, untuk mempercepat saya kali ini akan saya isi, kopikan saja data yang sudah ada. Seperti ini. Nah, ini datanya sudah ada. Ini SN, saya copy. Untuk kelas 7. Klik di E4, enter. Ada yang terjepit ya tulisannya. Untuk melebarkan kolom, kita bisa mengarahkan pointer mouse di sini, ya. Klik saja 2 kali antara kolom E dan kolom F. Ingat, pointer mouse berubah seperti tambah, tapi yang melintangnya itu seperti panah. Seperti berbentuk panah kiri dan kanan. Kita klik 2 kali. Nah, kita lakukan terus. Ya, maka dia akan menyesuaikan dengan isi yang ada di kolom tersebut. Kita lanjut, copy untuk kelas, data kelas 8. Copy data kelas 8. Sini. Sama tadi, E4, enter saja. Nah, ini kita klik 2 kali. Ya. Ingat, pastikan pointer mouse sudah berubah. Seperti ini bentuknya ya. Baru bisa kita klik 2 kali. Nah. Ada satu lagi, yaitu data yang di kelas 9. Ya, data kelas 9 kan kita copy tadi, data kelas 8 sudah, sekarang data kelas 9. Kita copy. Ya, Ctrl C di keyboard. Nah, ini kita ke kelas 9. Enter. Seperti ini. Ya. Ya, berarti datanya sudah masuk ya. Nah, setelah database-nya kita isi, kita rubah, baru kita urus yang bagian depannya. Yang bagian depan ini kita hapus saja dengan cara delete row. Kelas ini kita hapus, ya. Kemudian ini kan sampai nomor 8. Agar kita tidak keliru, kode kolomnya kita ganti. Ya, ini nomor 2, 3. Ya, tujuannya agar kita mudah merubah, memperbaiki rumus. Karena ini sesuai dengan kode kolom di database. Nah, nama itu ada pada kolom nomor 2. Jenis kelamin ada pada kolom nomor 3. Terus nanti ya,
NISN dan sebagainya, ini sesuai dengan urutan kolom yang ada di sini. Nah, jadi ini ya, nama di kolom 2, jenis klaim kolom 3, NISN kolom 4. Jadi kita tidak perlu bolak-balik melihat database. Cukup melihat saja kodenya yang ada di sini. Yang kode kolom nih. Nah, ini kita ganti. Di sini yang kita bikin nama. Ya, kita kasih titik saja di sini ya. Nah, setelah selesai, kita format yang di atas. Nah, kita perbaiki formatnya seperti ini. Dan di sini adalah kelas. Selanjutnya yang kita bikin angka 1 saja. Ini tadinya angka absolut, kita buang saja angka absolutnya yang ada rolotnya seperti ini. Ya, dengan cara ini copy sini. Ya. Nah, ini kita bikin angka 7. Ya. Kita format dulu. Kemudian ini kita klik kanan, karena tombol ini akan kita klik kanan untuk kita copy. Klik kanan 1 kali di mouse, copy di sini. Nah, di sini pastekan, Ctrl V ya. Di sini. Sekarang kita akan tentukan nilainya. Ya, ini kan yang ada 1 sampai 3. Nah, ini kita rubah nilainya. Jadi 7, 8, 9. Klik kanan di sini. Pilih format control. Nah, minimum ini kita ganti menjadi nomor 7. Angka minimumnya seperti ini. Angka maksimumnya nomor 9. Ya. Rujukannya sudah benar, G5. Nah, yang ini I5. Tidak sama ini. Ya, tes 9. Ya. Dan ini kita klik kanan, format control. Nah, ini kita ganti, bukan ganti, kita tambah nilainya. Nilai minimumnya 1. Karena data siswa tadi itu sampai nomor 5, kita bikin sampai nomor 5. Kalau kita berencana satu kelas itu umpamanya 20 siswa, ya kita bikin sampai 20. Kita bikin sampai 20 aja di sini. Ya, kebetulan sampelnya kan hanya sampai 5 siswa. Ini contohnya ya. Nah, ini kita bikin sampai 20. Seperti ini. Nilai minimumnya 1. Nah, rujukan angkanya kita klik di sini adalah angka I5. Oke, I5. Ini I5, oke. Maka ini bisa sampai 20 angka ya. Tuh. Kalau 20 siswa. Kebetulan di contoh ini saya hanya membuat 5 siswa. Ya, baik. Kita kembalikan.
Nah, ini tidak ada lagi angka 3. Jadi 7, 8, 9. Nah, tentu rumusnya menjadi blank. Selanjutnya, kita akan memperbaiki rumus. Ingat, kita mulai dari kelas 7. Kelas 7, nih, kita sesuaikan dulu kelasnya. Yang awal ini kita ganti kelas 7, yang tengah kelas 8, yang terakhir ini kelas 9. Baik, jika G5 ini nilainya 7, maka block up-nya menampilkan isi kelas 7. Nah, perhatikan ya. Kita ke sini. Ganti. Kebetulan G5 nilainya 7 di sini. Kita ganti 7. Berarti ini untuk kelas 7. Yang kelas 9 kita ganti menjadi kelas 7. Nah, untuk yang kelas 8, G5-nya nilainya 8. Maka, ini yang kelas 7 kita ganti menjadi kelas 8. Kemudian, untuk yang kelas 9, G5-nya nilainya 9. 9. Ya. Kemudian, kelasnya yang kelas 8 di sini kita ganti 9. Nah, sementara kita enter apa hasilnya. Nah, kelas 7, kelas 8, ini kelas 7 ya. Oh, ini ada kesalahan dalam pengetikan ya. Yang di kelas 7. Ini sebenarnya G5, tapi saya terketik G7. Sebenarnya ini G5. Di sini adalah sama dengan 7. Nah, baik. Ya. Kita perbaiki step by step ya, tahap demi tahap. Ini yang ditampilkan adalah jenis kelamin. Kita terus itu akan jenis kelamin terus yang ditampilkan ya. Nah, kemudian ini nggak ada ngaruh. Oke. Kita lihat bagaimana. Ini juga berpengaruh terhadap perubahan. Baik. Di kolom nama itu kan berada di kolom nomor 2. Jadi kita ganti. Ini kolom nomor 2. Oke. Ini kita ganti aja semua. Kolom nomor 2. Kita bereskan satu rumus dulu di atas ini. Kolom 2. Ya. Oke, sekarang sudah berganti. Kita lihat. Kelas 7 absen nomor 1 Ali. Absen nomor 1 kelas 7 Ali. Ternyata tidak memberikan pengaruh. Ya. Ini enggak ada pengaruhnya. Nah, nih. Kenapa? Coba kita lihat. Kita harus ngerti masalahnya di mana. Ini kelas 7, kenapa ditampilkan Ali? Seperti ini. Bukan Ahmad. Kelas 8 harusnya Viola. Kita lihat. Siapa yang ditampilkan kelas 8? Susi. Kelas 9 harusnya Faisal. Siapa yang ditampilkan di kelas 9? Coba lihat. Syarif. Syarif ini. Nah, Syarif ini adanya di baris kedua. Berarti block up ini merujuk pada B5. Nah, coba kita lihat. Benar apa tidak? Block up-nya merujuk pada B5. Nah, benar kan? Di sini G5 sama dengan 7 menampilkan block up B5.
Ya, B5 rujukannya nomor 2. Tentu yang nomor 2 yang ditampilkan. Nah, ini yang kita ganti rujukannya menjadi I5. Baik, sekarang kita ganti. Ya, untuk kelas 7 kita buktikan dulu. Gantikan menjadi I5. Jangan lupa ini harus kita absolutkan. F4. Nah, sekarang kita akan lihat. Kita rubah ini. Berubah nggak dia? Ternyata berubah. Kelas 7 Ahmad. Ya, absen nomor 1, 2 Ali, yang 3 Pak Rahmat, 5 Siti Sarah. Lanjut. Nah, sudah benar. Yang kelas 8 berubah? Enggak, karena kita belum memperbaiki rumusnya. Kita perbaiki rumusnya untuk yang kelas 8. Jadi block up-nya bukan B5 tetapi adalah I5. I5 absolutkan. Ini gunanya absolut. Tatkala kita mengkopinya, dia tetap merujuk kepada angka di sini. Ya. Kemudian yang untuk kelas 9, block up-nya juga B5 kita ganti menjadi I5. Enter. Maka semuanya akan menyesuaikan ya. Nah, kenapa ini tidak ada? Karena memang tabel datanya yang ada hanya nomor 5. Maka nomor 6 tidak ada. Ya. Jadi 6, 7, 8 ini belum ada data siswa. P5. Nah, kelas 9 gitu juga. Absen nomor 5 adalah Dino. Benar ya. Oke. Terus ya. Absen nomor 4 Cinta, 3 Akmal, 2 Sarip, 1 Faisal. Nah, sesuai ya. Ini bisa kita copy. Ya, kita ganti ke kelas 7. Nah, rumus ini kita copy. Ingat, copy saja. Warna filenya kita jadi warna putih saja. Nah, ini Ahmad semua. Ini kita perbaiki. Ya. Ini nomor 3. Ingat, ini nomor 2 kita ganti menjadi nomor 3. Nah, kemudian ini NISN nomor berapa? Nomor 4. Kita ganti ke nomor 4. Yang 2 ganti nomor 4. Tidak tampil ya. Masih referensinya bermasalah. Coba yang nomor 5. Nomor 5, yang nomor 2 ini, kolom nomornya kita ganti menjadi kolom nomor 5. Yaitu nomor induk siswa, nomor induk sekolah. Tidak tampil juga. Kita lanjut. Ya. Ini tempat lahir nomor 6. Tidak tampil. Wah, ini kenapa seperti ini? Coba sampai habis. Ini nomor 7. Sama ya. Nomor 8. Sama. Nah, kita harus bisa mengatasi masalah ini. Kita harus paham kenapa dia tidak bisa menampilkan data. Kita harus bisa membaca tabel block up-nya.
Nah, ini tabel lookup adalah ini B4 sampai D8. Jadi data yang dibaca oleh lookup itu hanya yang ada pada B4 sampai D8. Kita lihat kelas 7 tabelnya. Di sini B4 ini datanya mulainya. B4 sampai D8 sampai sini. Jadi lookup hanya membaca data hanya sampai di sini. Sementara ini di luar dari data yang diset untuk lookup tadi, makanya tidak terbaca. Solusinya kita harus expand atau kita perluas. Kita perluas tabel lookup tadi. Nah, hingga sampai ke I. Ya, jadi bukan sampai ke D, tetapi sampai ke I. Tadi kita sudah membuat hingga sampai 20 ini ya, nomor absennya. Kita berjaga-jaga, mungkin nanti akan ada tambahan siswa. Satu rombel kita batasi hanya 20 siswa. Maka nomor absennya sampai 20. Kembalikan ke nomor 1. Kembali ke database. Kalau 20, untuk kolom, halamannya sampai kolom I. Untuk barisnya, row-nya, ya kira-kira kalau 20, ini kita tambah sampai 20 sampai kolom mana dia kira-kira. Oh iya. Sampai baris ke 23. Berarti alamat lookup-nya kita harus rubah dari D8 batas akhirnya itu hingga menjadi I23. I23. Kita kembali ke halaman depan. Yang atas aja kita rubah dulu. Ya, nanti kita copy aja lagi. B4 sampai I23. I23. Nah, ini ya. I23. Ini kita copy ke bawah. Nah, kita coba rubah ini. Ya. Mode kolomnya 2 menjadi 3. Dan tidak ada masalah. Ini 4. 2 menjadi 4. Tidak ada masalah. Ini SN ditampilkan. Nomor induk sekolah. Ini kolom kelima kita rubah 2 menjadi 5. NIS-nya juga ditampilkan. Tempat lahirnya kolom 6 kita rubah ya. Yang 2 menjadi 6. Sini. Nah, tempat lahirnya juga tampil. Kemudian tanggal lahir ya. Yang 2 menjadi 7. Kolom ke-7. Kemudian ini kolom ke-8 alamat ya. Kolom ke-8. Nah, baru tampil semua ya. Nah, ini yang tanda rupiah kita ganti. Format selnya kita pilih format data yang ini Indonesia ya. Nah, kita perlebar seperti ini. Nah, berarti sudah teratasi ya. Ini sudah sesuai dengan database yang ada di kelas 7. Untuk yang kelas lain dia akan kosong seperti ini. Kenapa ini jadi format
apa namanya, rupiah. Karena tadi kan ini merupakan format harga, ya, harga rupiah. Ya, tidak akan berubah. Nah, format datanya seperti itu. Kalau kita ganti selnya ini menjadi format normal seperti ini, general, ya seperti ini jadinya dia ya. Oke, nah datanya kosong. Nah, tidak ada data. Nomor absen 6 tidak ada data. Jadi kosong ya. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut untuk memperbaiki rumus kelas 8, 9, dan 9. Nah, ada baiknya kita perbaiki dulu yang bagian atas ini, baru kita copy. Nanti kita tinggal menggantikan ini saja, kan lebih mudah. Ya. Nah, ini kita sampai I23. I23. Kemudian ini I23. Oke. Nah, kita I23. Ini kita copy aja lagi ke bawah. Ya. Filenya kita ganti warna putih. Nah, baru kita rubah. Nih, sesuaikan dengan nomor kolomnya. Kolom 3. Nah, semuanya kita lakukan. 3, kolom 3, terus ya. Kolom 3 ya. Nah, kembalikan ke nomor 1. Ini kolom 4. Kolom 2 ganti nomor. Kolom 4. Ya. 4. Enter. Kolom 5. 5. Ya. Tempat lahir. Kolom 6. 6. Kolom 6. Pastikan kita tidak salah merubahnya ya. Kemudian tanggal lahir. Kolom 7. Kolom 7. Kolom 7. Kolom 7. Ya, kemudian ini alamat kolom 8. Kolom 8. 8. Ya. Nah, ini format data. Nah, berarti kita sudah berhasil ya memperbaiki rumusnya. Nah, semua kelas akan ditampilkan datanya sesuai dengan nomor absen. Kelas 7, nah ini ya, ini akan berubah sesuai dengan alamatnya. Absen nomor 6 tidak ada. Oke. Kemudian kelas 8, nah ini juga
Kelas 8 Viola, nomor Susi, Dita, Firman, Adewa ya. Akan berubah. Ya, nomor absen 1, nomor absen 2 Dita, nomor absen 3 Firman, nomor absen 4 Adewa, nomor absen 6 tidak ada. Kenapa tidak ditampilkan 0 di sini? Karena kita tidak ada menambahkan nomor di sini seperti ya, pada kolom pada kelas 7. Kelas 7 kita tambahkan nomor. Baik. Agar dia di sini 0 ya, karena tidak ada data, ya kita tambahkan aja nomornya. Namanya ini kita copy P20 ya, copy ke kelas 8, Ctrl V, ini 20, kelas 9, copy. Nah, nanti yang ditampilkan datanya 0. Nah, seperti ini. Kelas 9 Faisal yang pertama, Faisal ya, Syarif, Akmal, Cinta, Dino. Oke, nomor absen 1, 2. Nah, oke, kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat niche tertinggi ya, link niche tertinggi di sini. Nomor induk sekolah siswa. Jadi niche, sebenarnya nomor induk sekolah siswa itu ada 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit ini. Ya. Di depannya ini adalah nomor statistik madrasah atau nomor statistik sekolah. Nah, ini saya buat asal-asalan saja. Nah, ini sebagai contoh, 6 digit, 2 digit pertama itu memperlihatkan tahun masuk. Ini berarti Dino dia masuk pada tahun 2008. Dino pada tahun 2008 dia masuk. Dia adalah siswa yang ke-10. Ini urutan siswanya. Tujuan dari membuat niche tertinggi agar setiap kali ada siswa baru yang masuk, administrator ataupun TU yang mengelola buku induk siswa dapat mengetahui nomor terakhir, nomor induk siswa terakhir itu berada di kelas mana dia. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nomor induk siswa terakhir berada pada kelas 7. Umpamanya ada pindahan nanti di kelas 8. Berarti dia adalah angka 21. Siswa yang ke 21. 10 ini menunjukkan tahun masuknya. 10. Ya, tahun masuk. Berarti kelas 7 dengan nomor induknya itu 20 masuk pada tahun 2010. Nah, untuk bisa kita buat seperti ini, agar setiap kali kita menginput data untuk siswa baru, dia mengupdate. Jadi dia secara otomatis terupdate di sini, niche tertinggi. Langsung kita praktekkan. Sebelum ini kita kerjakan, kita olah dulu database-nya. Database di kelas 7. Nah, ini dia. Kita buat scroll gulungan ya, gulungan layar. Pokoknya kita butuh ini tidak tersembunyi dia. Kita ingin isi pada bagian bawahnya. Nah, kita gulung. Gunakan press finish. Seperti ini. Kita butuh adalah nomor induk sekolahnya ini
untuk kita cari nilai tertinggi menggunakan rumus max. Ternyata sekiranya kita langsung ini menggunakan rumus max seperti ini, max nilai tertinggi, ini misalnya tab di keyboard, ini kita seleksi, enter, kita tidak mendapatkan apa-apa di sini. Padahal nilai tertinggi adalah 20 di sini. Nah, untuk mengatasi masalah seperti ini, kita ambil dulu 6 angka ini di sebelah kanan menggunakan rumus right ya. Nah, caranya kita siapkan slotnya ini kan 20 calon siswa, siapa tahu ada tambahan siswa sehingga 20 siswa. Nah, kita taruh paling bawah di sini di kolom F baris keempat ya. Ketik sama dengan, kemudian ketikkan right seperti ini ya, kemudian ini klik 2 kali. Nah, begini, pilih 1 yang di atas, kemudian koma, ada juga yang menggunakan titik koma, tergantung ya laptop atau komputer. Kalau menggunakan koma tidak bisa, gunakanlah titik koma. Karena kita akan mengambil 6 angka di sebelah kanan, kita tulis 6 seperti ini, kemudian tutup kurung. Maka kita dapatkan 6 angka, ya kan? Di tahun masuk tahun 2010, terus 0016, 16. Nah, ini kita copy, karena kita berencana membuat slotnya 20, kita bikin angka bantu di sampingnya 1 seperti ini hingga ke 20. Fill di sini, fill series, kemudian kita pilih kolom, kita pilih di sini 20, kemudian klik OK. Maka kita dapatkan 20. Ini kita copy hingga ke angka 20 ya, seperti ini. Nah, baik, berarti sudah ada rumusnya. Right di sini sampai 20. Artinya ketika kita menambah, umpamanya ini kita copy di sini, ada siswa baru masuk nih. Ya, kita copy NIS-nya di sini. Nah, ini kita ganti umpama dia nomor sudah yang kedua 3. Karena 21 ada di kelas yang lain. Otomatis yang 23 ini sudah ada di bawah. Seperti ini. Nah, kita hapus saja. Ya. Baik. Kita coba menggunakan rumus mak kembali. Apakah kita bisa mendapatkan angka tertinggi dari NIS tersebut? Sama dengan max, tab di keyboard, kemudian kita klik yang paling atas, terus tahan shift di keyboard, kita klik di sini. Ternyata tidak bisa juga. Nah, kan tidak bisa dikalkulasi seperti ini. Solusinya adalah kita memakai angka bantu seperti ini ya. Angka bantunya 10. Ini kita copy sampai angka 20. Kemudian ini yang di F 24 ini dikurangi dengan G, ditambah ya. Ditambah dengan G24 ya. Kemudian kita buka kurung di sini.
kurung di sini. Selanjutnya dikurangi lagi dengan G4. Nah, seperti ini. Hasilnya akan sama. Ya. Kita coba copy. Copy sampai angka 5 dulu. Nah, kita sudah copy sampai angka 5. Coba kita copy rumus max tadi. Di sini. Ctrl C, enter di sini. Kita dapatkan nilai tertinggi 20. Kita kepingin slotnya juga ini terisi. Jadi nanti secara otomatis dia terisi. Ini kan belum kita isi rumus yang di nomor ke-6 ya. H29 belum terisi ya. Rumusnya ini. Maka kita akan isi. Kalau kita tidak isi, dia tidak akan otomatis mengkalkulasi. Kita harus copy manual. Sehingga ini tidak akan update secara manual. Ini. Nah, contoh, ini tadi kita coba copy. Ya. Ini. Kita ganti 23 tadi kan. Seperti ini. Nah. Nilainya ada. Muncul di sini. Tetapi di kolom H. Baris 29. Tidak muncul karena rumusnya tidak kita kopikan. Nah, coba makanya kita kopikan di sini rumusnya sampai ke 20. Ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Nah, bagaimana cara mengatasi ini? Ya. Saya menggunakan tambahan rumus if. Caranya kita tambahkan if di depannya. If ya. Buka kurung G24 ya. Bukan G24 tetapi F24 ya. Kita klik F24 di sini. Sama dengan kosong, bukan 0 ya, tapi kita berikan tanda petik 2 seperti ini, maka akan kosong juga, blank dia ya, tidak ada data. Nah, sekiranya ada data, maka dia akan membaca rumus F24 ditambah G24 dikurang G24. Seperti biasa, saya meminta tambahan tutup kurung seperti ini. Ini akan kita copy. Ya. Ctrl C, kita copy ke bawah. Seperti ini. Maka rumus max tadi berfungsi menghasilkan data kalkulasinya. Berarti nilai tertinggi di kelas 7 adalah 23. Jadi ada kita masukkan ya yang 23. Ini kita hapus kembali. Setelah berhasil seperti ini, untuk kelas 8, kelas 9 kita tidak perlu bikin manual lagi. Kita kopikan saja ini. Karena semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Tidak ada sel absolut. Kita kopikan seperti ini. Ke kelas 8. Ingat lokasinya. Ya, di sini E24. Ya. Alamatnya di sel E24. Kita mempastekannya. Hasil kopian di E24. Buka kelas 8. Nah, ini Ctrl V. Nah, muncul dia kan. Di kelas 8, nilai tertinggi adalah 15. Tahun masuknya tahun 2009. Nah, sekarang di kelas 9. Kelas 9, ingat tadi E24 di sini. Klik sel E24, enter. Nah, di kelas 9,
nilai tertingginya adalah 10, tahun masuknya 2008. Setelah ini berhasil, kita kembali ke home untuk menampilkan. Kita buat dulu kelas di sini. Ya, kelas 7. Di kelas 7, kita cukup ketik sama dengan di sini, sama dengan. Kemudian kita pergi ke kelas 7. Sini, klik yang nilai tertinggi di bawah di kelas 7, yaitu 20. Enter. Kemudian ini sama, kita ketik sama dengan. Kemudian kita ke kelas 8, kita klik nilai tertingginya yang 15. Nah, kemudian kita klik lagi sama dengan, kita ketik sama dengan, pergi ke kelas 9, nah, klik nilai tertingginya yang 10. Nah, kita sudah dapatkan kelas yang memiliki nilai tertinggi itu adalah kelas 7. Nah, di sini kita bisa bikin max dari ini lagi ya. Ini nilai tertinggi, max, seperti ini. Tab. Ya, ini kita sorot, kemudian enter. Nah, berarti nilai tertinggi adalah 20. Nih, kita lihat formatnya seperti ini ya. Nah, nilai tertinggi. Kita singkat aja NT ya. Atau NIST. NIS titik T. Nah, ini kita perbesar. Namanya. Nah. Untuk mengetahui berada di kelas berapa dengan angka 20, ini sebenarnya mudah kita lihat. Tapi kita ingin menandai, kita gunakan aja conditional format. Kita pilih nilai yang tertinggi ya, seperti ini ya. Nah, nilai tertinggi, klik OK. Seumpamanya ada siswa pindahan di tahun 2010 di kelas 9, kita tahu berarti nomor NIS-nya 21 di sini. Tahun 2010 21. Nah, coba kita rubah kelas 9 ya. Sini. Nah, ingat tadi nomornya, ini nomor NIS, copy ya, kita taruh di bawahnya. Umpamanya ada nama seseorang lah, umpamanya Ahmad ya, Ahmad L ya, umpamanya gitu. Nah, ingat tadi nomornya yang tertinggi tahun masuk dia tahun 2010, kita ganti ini menjadi 10, kemudian ini jadi 21. Nah, seperti ini. Maka secara otomatis kita kembali ke home. Nilai tertinggi ada di 9 ya. Ini ada kesalahan dalam pemilihan format. Kita pakai top button saja seperti ini. Nah, kita kasih 1 aja nilainya di sini. Kemudian yang sudah ada kita hapus. Ya. Yang ini kita hapus. Di sini
Push. Oke. Maka dia berpindah ke yang ditandai ada kelas yang memiliki angka tertinggi. Terakhir, di sini sepertinya ada linknya ya. Ini kalau kita klik seperti ini, nah dia ke kelas 7 ya. Kemudian ini ada home, kembali ya ke awal home. Kita klik di sini, ke kelas 8, kembali ke home. Klik kelas 9, kembali ke home. Ini fungsinya, tatkala kita sembunyikan setnya ini, kita cukup memanfaatkan link yang ada ini untuk berpindah ke kelas. Nah, sebelumnya kita buat dulu linknya. Ya. Link kelas 7. Nah, kita namakan dulu sel ini. Ya, umpamanya kita buat di sini kelas 7. Kelas 7. Ya, ketiknya di sini. Ya, ketiknya di sini. A1 ini kita ketik di sini kelas 7. Kemudian enter. Kalau berhasil, kita klik A1. Nah, berarti dia kelas 7 di sini ya. Nah, nih, kelas 7. Kemudian kita bikin aja sekalian di sini ya. Untuk home-nya biar tidak kerja 2 kali. Insert di sini. Nah, ini ada home di sini. Nah, kita ketik home. Ya, kita setting home-nya. Sini. Nah, seperti ini. Nanti ini kita linkkan ke depan. Sekarang kita buat dulu yang kelas 8. Kelas 8. Nah, di sini di A1-nya ya. Nah, kita ketik di sini. Kelas 8. Enter. Seperti ini ya. Kelas 8, enter. Nah, kita bisa copy yang tadi. Ini kita copy. Klik kanan, copy. Kita ke kelas 8 sini. Nah, Ctrl V saja di sini. Paste ya. Baik, sudah. Kemudian kita di sini. Nah, yang kelas 9. Ya, kelas 9 ini. Ini kita Ctrl V juga yang tadi. Nah, nanti baru kita atur. Ini sel A1-nya ini kita ganti namanya kelas 9. 9. Nah, seperti ini. Kita geser. Nah, sekarang kita kembali ke home ya, depan ya. Kembali ke depan. Kita paling indah sedikit ya. Ini kita kembali ke depan home. Kita ambil linknya dulu di sini. Kelas 7 ya, kelas 8. Nah, ambil linknya dulu. Caranya hyperlink, kemudian pilih place in di bawah kelas 7 ini, yang ini ya. Oke, yang kelas 8. Nah, hyperlink, kita pilih yang kelas 8 ini, bukan yang di atas ini ya, kelas 8. Nah, ini yang kelas 9, kita pilih yang kelas 9. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini kalau kita, sebelum kita klik ke kelasnya, kita buat dulu alamat home-nya. Home-nya kita bikin di sini ya.
kita bikin depan aja lah namanya. Depan. Depan. Seperti ini. Enter. Jadi, setiap kali kita klik depan di sini, home, maka dia akan ke halaman depan seperti ini. Ya. Nah, setiap kali kita klik link home, makanya. Nah, sekarang coba kita klik link kelas 7. Nah, ini home-nya kita setting linknya. Pilih, klik kanan sama seperti tadi, ya. Nah, klik kanan ini kita atur biar bagus ya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian pilih hyperlink, kemudian di bawah depan. Di depan. Kenapa saya tidak pilih home? Karena ini sudah ada untuk yang file yang sudah saya buka sebelumnya. Depan home. Nah, ketika kita klik home, maka dia akan ke depan seperti ini. Kita ke kelas 8. Kita klik kanan home. Nah, kita pilih depan di sini. Oke. Klik di luarnya. Home. Seperti ini ya. Kelas 9 begitu juga. Nah, ini ke bawah sedikit. Nah, kelas 9 klik kanan. Yang di sini. Kemudian hyperlink. Pilih depan sini. Nah, setiap kali kita klik home, kita ke menu depannya. Kemudian ini kita kasih warna, kita perindah. Ini warna kuning, fontnya kita perbesar umpamanya 12. Taruh posisinya di tengah, ya, di bold. Kemudian ini warna kuning, ya. Kita bisa saja ke sini klik, langsung kita sorot ke bawah, hilangkan yang ini ya, tanda garis bawahnya ini kita klik maka hilang deh. Nah, ini kemudian kalau kita ingin memberikan border ya kita sorot di sini, kita kasih border. Nah, biasa jadi ya, kita atur posisinya supaya berada di tengah seperti ini ya. Nah, ini juga kita perindah saja ya. Cukup, berarti sudah hasil kita membuat niche tertinggi. Ada satu lagi yang ingin saya informasikan di sini. Tatkala kita mengklik yang ada tanggal, seperti ini ya, ini nggak ada karena bukan tanggal ya. Nah, seperti ini ada kalender. Tidak semua Excel memiliki kalender yang gampang kita rubah seperti ini. Nah, kita coba ke kelas 8, ini ada tanggal ya, seperti ini ada kalender. Nah, kita bisa rubah, umpamanya dia ini bukan 2 September, tetapi tanggal 3 Oktober umpamanya ya. Kita pilih bulannya, bulan Oktober, tanggal 3 umpamanya, seperti ini. Nah, kan mudah cara merubahnya. Nah, untuk menampilkan adanya tanggal di sini, itu ada caranya. Caranya adalah file, option, ini ada add in. Nah, di add in ini lihat di sini. Ada manage Excel add in. Kita pilih go di sini. Karena saya sudah menginstalnya, maka sudah ada kalendernya di sini. Kalau kita belum punya kalender yang kita install, tidak ada di sini. Ya.
kalender. Seperti ini ya, kalau belum diinstal tampilannya seperti ini. Jadi tidak muncul lagi itu tanggal yang untuk kita rubah. Jadi di datanya kelas 8 ini tidak muncul ya. Sini tidak ada, format datanya tak ada ya. Nih, ada tanggal. Tapi kalau kita sudah menginstalnya, maka ada. Saya akan menyertakan pada file latihan nanti file tanggal tersebut. Nah, caranya tentu kita umpamanya ini tadinya tak ada ya. Ini tak ada umpamanya tadinya. Kalau ini kan sudah ada, tinggal checklist. Kalau tak ada, pilih browse di sini. Cari di mana file tanggal itu kita taruh. Ini ada file kalender. Saya ada taruh di lokasinya untuk tutorial YouTube. Kalau sudah oke, nah, karena saya sudah memasukkan file tanggal, dia minta konfirmasi. Ini sudah ada katanya. Apakah perlu diganti apa tidak? Saya tidak bermaksud untuk mengganti. Jadi kita lakukan saja. Ya. Bagi yang belum ada, itu caranya. Tadi ya. File, option, kemudian add in, kemudian go. Nah, browse di sini. Cari filenya di mana, file tersebut kita taruh, kita klik dan kita masukkan ke sini daftar menu ini. Setelah masuk seperti ini, kalau belum terchecklist kita checklist, baru tekan OK. Maka secara otomatis dia tampil dan tiap kali kita klik kalender seperti ini dia muncul ya pilihan. Terakhir ingin saya sampaikan adalah kita menyembunyikan set. Inilah gunanya link seperti ini ya. Ya, tatkala kita bermaksud untuk memperindah, tak perlu lagi kita menekan di sini setnya. Nah, kalau kita mau nambah siswa nantinya, kita cukup menggunakan link yang ada. Caranya, ya, di sini ada pilihan option, kembali ke option, kemudian pilih expansion. Ya, di sini kita scroll, cari ya, scroll mana yang show tabnya itu dalam keadaan terchecklist. Nah, show function ya, show tab. Nah, ini dia, show set tab. Ini jika kita hilangkan ya checklistnya, maka tabnya akan disembunyikan seperti ini. Nah, kita tidak ada lagi menu pilihan tab di sini, tab setnya. Lantas untuk ke kelas ya kita tinggal klik aja linknya ke sini. Kita bisa tambah siswa, ya seperti ini. Kemudian kita kembali ke home, kita klik lagi di sini. Ya. Nah, umpamanya kita tadi sudah ada penambahan siswa di kelas 21. Di kelas 9 ya. Kelas 9. Ahmad L. Masuk nggak dia ini? Tentu data yang ada hanya ini ya. Karena data yang lain belum diisi. Nah, coba kita lihat. Nomor absen 6 kelas 9. Tuh, Ahmad L. NIS ini ada, tanggal lahir belum diisi, tempat belum diisi ya. Nah, kembalikan ke kelas 7, absen nomor 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.